asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kita sekarang akan belajar tentang kitab Al-Ijaz. Jadi kitab Al-Ijaz ini membahas tentang Nahu, tentunya Nahu yang masih dasar sebagai panduan cepat untuk belajar kitab kuning. Tapi di dalam kitab Ijaz ini terdapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini diberikan judul Salik Al-Fatih lil Mubtadi, Salik. Jadi Salik ini adalah Nahu dasar tapi menggunakan Arab Pegon seperti ini. Jadi ini Nahu yang sangat dasar sekali, beda dengan Ijaz nantinya. Nah, kemudian setelah Salik ini, setelah belajar tentang Nahu dasar, kemudian di pembahasan kedua yaitu Istihlal. Nanti Istihlal itu akan membahas tentang sorob dasar. Kemudian setelah selesai sorob dasar, baru masuk ke kitab Al-Ijaznya. Ini tentang Nahu dasar, tapi ada pengembangan sedikit-sedikit. Dan juga akan nanti disertai dengan praktek-prakteknya. Jadi kita mulai saja. Untuk Salik ini ada bab-babnya ya. Per bab itu membahas secara urut dan sistematis. Diurut mulai dari pemahaman yang paling dasar. Jadi bab pertama di sini tentang kalimat. Kalimat itu adalah sebuah kata. Jadi kalimat ini kalimat kalau di dalam bahasa Arab itu beda dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat yang di dalam bahasa Arab ini adalah kata maksudnya. Kata. Satu kata itu sudah kalimat namanya. Beda dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Saya pergi ke pasar. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini semua kalimat namanya. Saya pergi ke pasar, ini semua kalimat, satu kalimat ini. Beda halnya kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu perkataannya itu kalimat. Jadi saya ini kalimat, pergi ini kalimat, ke ini kalimat, pasar ini kalimat. Berarti ada 4 kalimat di sini. Ini kalau di dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini kita sedang belajar tentang Nahu. Tentu saja Nahu itu akan membahas tentang bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan kalimat di dalam kitab ini adalah satu kata. Beda halnya dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kalimat ini atau sebuah kata ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Kalimat isim itu mudahnya adalah kata benda. Kata benda. Jadi semua apapun benda yang ada itu namanya kalimat isim. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kitabun. Kitabun artinya apa? Kitab. Kitab ini kan benda. Kemudian contohnya banyak sekali. Kitab, ada kapur misalkan, ada kursi, ada penghapus, papan, itu semuanya isim. Karena itu adalah kata benda, nama benda. Jadi kalimat ini, kalimat isim, pemahaman mudah yang perlu kalian tanam di dalam pikiran kalian adalah kalimat isim itu kata benda. Itu adalah pemahaman yang paling dasar. Isim adalah kata benda. Kemudian bagaimana dengan fi'il? Fi'il ini yang biasa disebut dengan kata kerja. Kalau fi'il ini kata kerja. Kata kerja itu identik dengan sesuatu yang bergerak biasanya. Beda dengan isim, itu identik dengan sesuatu yang tidak bergerak atau tidak berakal semacamnya. Contohnya adalah kata kerja itu seperti duduk,
berdiri, berbicara, itu identik dengan semacam itu. Kemudian kita lebih mudah memahami juga tentang isim dan fiil. Itu lihat apakah dia itu bisa mempunyai zaman atau waktu atau tidak. Contohnya, waktu itu kita contohkan misalkan telah ya. Kalau isim misalkan kapur, bisa nggak kita mengatakan telah kapur? Ya tidak bisa. Berarti itu kata isim, namanya kalimat isim. Kalau dia tuh nggak bisa dimasuki waktu kayak tadi tuh, kayak kita mau ngomong telah kapur, telah kursi. Kalau nggak bisa, berarti itu kata benda. Berarti itu kalimat isim. Beda dengan kalimat fiil, kata kerja itu bisa kita masuki waktu. Contohnya seperti apa? Duduk, kan bisa kita ngomong telah duduk atau sedang duduk atau semacamnya. Jadi perbedaan paling menonjol dari isim dan fiil ini adalah dia itu bisa dimasuki waktu atau tidak. Paham? Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya kalimat huruf. Kalimat huruf ini yang biasa disebut dengan kata penghubung. Kata penghubung. Tapi ketika saya jelaskan kata penghubung, mungkin masih sulit bagi kalian untuk memahami apa itu kata penghubung. Jadi kalian cara mudah memahaminya adalah, kan tadi kalimat isim itu kata benda, kalimat fiil itu kata kerja, kalimat huruf itu kata penghubung, itu masih sulit. Jadi kalian pahami, kalau huruf itu adalah, kalau dia itu bukan kalimat isim, bukan kata benda, kemudian bukan kata kerja, berarti dia itu kalimat huruf, di kata penghubung. Mudahnya seperti itu. Pertama. Kemudian untuk memahami yang dimaksud dengan kalimat huruf adalah dia itu tidak bisa dipahami maknanya kalau tidak bersamaan dengan kata yang lain. Contohnya kalimat huruf itu seperti di misalkan. Misalkan saya ngomong di. Kira-kira kalian paham ya? Saya ngomong di. Tidak paham kan, nggak ada maksudnya di. Beda kalau saya sudah bilang misalkan di kelas, di masjid, di pasar. Itu kan digabungkan atau dihubungkan dengan kalimat yang lain. Baru dia bisa mempunyai arti atau bisa dipahami. Jadi ini yang dimaksud dengan kata penghubung. Ketika dia tidak dihubungkan dengan kalimat lain, maka nggak ada maknanya. Tapi ketika sudah dihubungkan dengan kalimat yang lain, maka dia itu mempunyai makna. Nah, itu cara memahami kalimat huruf. Jadi ingat, cara paling mudah adalah kalau dia bukan kalimat isim, bukan kalimat fiil, maka dia itu kalimat huruf. Di sini paham? Oke. Selanjutnya tanda-tanda kalimat ini. Jadi isim, fiil dan huruf itu akan lebih mudah kita pahami dengan adanya beberapa tanda atau ciri-ciri. Ada ciri-cirinya. Jadi contohnya seperti misalkan ada misalkan satu orang misalkan di sini Robi. Kita kenal Robi itu misalkan dia itu hidungnya mancung misalkan. Kemudian orangnya tinggi, besar misalkan. Nah, itu ciri-ciri. Biasanya kalau kita sebutkan ciri-ciri itu biasanya cepat kita paham. Nah, begitupun dengan isim, fiil dan huruf. Ada mereka itu mempunyai tanda atau ciri-ciri yang agar supaya kita mudah untuk tahu apakah dia itu kalimat isim, apakah dia kalimat fi'il, tahukah apakah dia itu kalimat huruf. Nah, jadi sekarang kita bahas apa saja tanda-tandanya, mulai dari tanda-tanda kalimat isim. Jadi tanda kalimat isim yang pertama dia itu beral. Ada alnya. Contohnya seperti al-madrasatu. Nah, jadi kalau kalian menemukan sebuah kalimat, sebuah kata yang ada alnya, jadi jangan kalian ragu, pasti itu kalimat isim. Karena kalimat fi'il itu nggak bisa dimasuki al, hanya kalimat isim. Berarti kalau kalian menemukan kalimat ada alnya, berarti itu sudah kalimat isim. Itu sebagai tanda kalimat isim. Paham? Oke, tandanya yang kedua apa? Tanwin. Tanwin itu seperti apa? Tanwin itu yang kayak gini itu, yang harkatnya itu dua.
Yang kayak gini, bisa kayak gini, atau kayak gini. Contohnya seperti Zaidun misalkan. Zaidun. Nah, yang ini disebut dengan tanwin. Sama, cara kerjanya dengan yang pertama ini, yang al ini sama. Dimanapun kalian menemukan kalimat, kalau dia itu bertanwin, pasti itu kalimat isim. Karena itu tanwin itu adalah salah satu tanda isim. Jadi fi'il itu nggak mungkin bertanwin. Nah, makanya disebut dengan tanda kalimat isim. Kalau sudah ada tanda itu berarti itu adalah kalimat isim. Kemudian tanda yang ketiga yaitu kemasukan huruf jer. Kemasukan huruf jer. Huruf jer. Contohnya seperti apa? Seperti min Zaidin. Min Zaidin. Jadi yang menjadi kalimat isimnya bukan minnya ini. Kalau min ini jadi tanda, kalau min ini huruf dia. Tapi sebagai tanda dari kalimat setelahnya. Lihat kalimat setelahnya min itu. Kalimat setelah min itu pasti kalimat isim. Kenapa? Karena apabila suatu kalimat dimasuki oleh huruf jer, contohnya min ini, maka pasti dia itu adalah kalimat isim. Kemudian huruf jer ada berapa? Banyak. Contohnya cuma kayak min ini misalkan. Banyak sebenarnya. Ada min, ila, an, ala, itu banyak. Tapi sebagai contoh di sini min. Jadi min ini, ketika ada min, kalian jangan ragu setelah min itu pasti kalimat isim. Kenapa? Karena setelah min itu disebut dengan majrur. Majrur itu adalah kalimat yang jatuh, kalimat yang berada setelah min. Yang itu min itu menjadi tanda langsung dari kalimat tersebut. Jadi kita bisa pastikan kalau Zaidin ini adalah kalimat isim. Contohnya lagi seperti apa? Min faslin. Faslin ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kok kalian tahu? Ada tandanya. Mana tandanya? Min. Oke, paham ya? Paham. Kita lanjut ke kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il. Begitu pula dengan kalimat isim. Ada tanda-tandanya kayak tadi. Kalau ada alnya, kalau ada tanwinnya, kalau ada huruf jernya, maka itu pasti kalimat isim. Sama dengan kalimat fi'il. Tapi tandanya tidak sama dengan tandanya kalimat isim. Di sini tanda kalimat fi'il itu ada 4. Yang pertama, dia itu bisa dimasuki oleh qad. Qad. Contohnya seperti qad, koma. Sama caranya kayak tadi itu, seperti min Zaidin. Min kan tanda isim, berarti setelahnya itu pasti isim. Sama dengan ini. Qad ini adalah tanda fi'il, berarti setelah kalimat qad ini berarti itu pasti fi'il. Berarti kalian jangan ragu, koma ini pasti kalimat fi'il dia. Kenapa kok bisa kalian tahu kalau koma ini kalimat fi'il? Ya ada tandanya, qad ini. Qad. Sama cara kerjanya dengan yang tanda kalimat isim. Contohnya lagi, qad doroba misalkan. Qad doroba. Doroba ini kalimat apa? Fi'il. Kok tahu kalimat fi'il? Ada tandanya. Mana tandanya? Ya, qad. Jadi kalau kalian menemukan ada kalimat qad dimanapun, dimana saja di dalam kitab apapun, setelahnya itu kalian jangan ragu, itu pasti kalimat fi'il. Karena qad itu adalah tanda kalimat fi'il. Oke. Selanjutnya adalah sin. As-sin. Sin. Sin yang dimaksud di sini huruf sin. Ya. Contohnya seperti apa? Sayakumu. Yakumu ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kok tahu kalimat fi'il? Ada tandanya. Mana tandanya? Ya, sinnya ini. Jadi sin ini sebagai tanda bahwa kalimat setelahnya, ingat kalimat setelahnya itu pasti kalimat fi'il. Sama dengan qad. Kalau ada qad setelahnya pasti kalimat fi'il. Kalau ada sin setelahnya kalimat fi'il. Oke, berarti kalian paham.
Yang ketiga itu saufa. Contohnya seperti saufa yakumu. Sama kayak yang tadi, yakumu pasti kalimat fi'il. Kenapa? Ada tandanya, mana? Saufa. Oke, mudah ya. Oke, yang terakhir, tanda kalimat fi'il adalah bisa dimasuki taknis sakinah. Contohnya seperti apa? Seperti qomat hindun. Nah, kalau ini yang beda kayak yang tadi. Kalau yang ini kan tandanya itu ada di depan kayak ini. Qad, koma. Tandanya koma ini kalimat fi'il adalah qad, ada di depan. Sama kemudian saya yakumu kalimat fi'il tandanya ada di mana? Ada di depan. Saufa juga demikian ada di depan. Beda dengan taknis ini. Taknis ini nyambung dengan kalimat fi'il tapi ada di belakang dia. Jadi yang mana kalimat fi'il dari qomat hindun ini? Koma. Kenapa kok bukan hindun? Tidak bisa. Karena kalau taknis ini menjadi tanda kalimat fi'il, dia itu ada di belakang kalimat fi'ilnya. Beda kalau yang qad sin saufa ada di depan semua. Qad koma, sayakumu, saufa yakumu. Kalau qomat ini tak taknis namanya. Nah, ketika ini tak taknis, kalimat sebelumnya, bukan setelahnya lagi. Kalimat sebelumnya itu pasti kalimat fi'il. Paham? Oke. Yang terakhir, tanda kalimat huruf. Ini kayaknya tanda yang paling mudah kalian pahami ya, tanda kalimat huruf. Tanda kalimat huruf adalah tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Contohnya huruf seperti min. Nggak ada tandanya ini, nggak bisa menerima tanda isim. Contohnya, tanda isim kayak apa tadi? Al, misalkan nggak bisa kita bilang al-min. Tidak bisa. Ya sekalipun kalau dibuat-buat kayak gini bisa, tapi dalam bahasa Arab nggak ada yang kayak gitu. Ada kalimat huruf kemudian dimasuki tanda isim itu nggak ada. Atau kita mau masuki tanda fi'il misalkan, seperti sin misalkan. Jadi samim misalkan, tidak bisa. Nah, jadi dengan cara dia itu tidak bisa dimasuki tanda isim, tidak bisa dimasuki tanda fi'il, itu justru yang menjadi tanda kalimat huruf. Kalau kalian menemukan kalimat mau dimasuki kalimat tanda kalimat isim nggak bisa, dimasuki tanda kalimat fi'il pun nggak bisa, jangan ragu, berarti itu adalah kalimat huruf. Oke, paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk perdana ini. Besoknya kita sudah belajar tentang kalimat isim fi'il huruf lagi, tapi dengan definisi yang lebih jauh lagi. Untuk yang sekarang sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.